Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufikur Rahman. Jadi di video kali ini kita bakal review secara lebih mendetail dari video sebelumnya untuk pemakaian Advent Tab V8. Jadi ini tadi gua udah coba setup, ada install beberapa game dan juga udah install beberapa aplikasi gitu ya untuk multimedia, dan sekiranya ini udah cukup mewakili untuk kebutuhan produktivitas teman-teman sekalian ya. Kita bakal tes beberapa aplikasi dan juga game yang ada di Advent Tab V8 ini ya. Kita langsung tes aja. Sebelum kita mulai pengujiannya, kita coba tes dulu ya untuk double to wake up-nya apakah berfungsi atau tidak. Oke, jadi di sini berfungsi ya, double to wake up-nya aman. Oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya yaitu kecerahan layarnya ya. Ini di indoor. Cerahan layarnya seperti ini, terus kita bawa ke outdoor, apakah dia masih terlihat jelas atau tidak ya. Nah ini di outdoor. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk kondisi layar dipakai di outdoor ya. Ini kecerahan di maksimal, kecerahan maksimal. Kalau diredupin udah otomatis nggak kelihatan. Oke, pengujian selanjutnya adalah kita bakal nyoba apakah si Advent Tab V8 ini bisa multi Windows atau enggak ya. Ini lumayan banyak yang nanyain dan kita coba aja. Ini kita buka Google Chrome. Terus kita coba split window ya. Jadi di sini cuman adanya split windows. Nah, ini contohnya seperti ini. Sambil buka IG nih. Sambil juga buka browser. Misalkan kita mau cari keyboard nih. Nah, kayak gini. Jadi dia cuman supportnya dual split window seperti ini aja. Nggak ada multi windows yang overlay ya. Jadi cuman bisa dua kayak gini aja. Kita bisa adjust size dari kedua windowsnya. Misalkan IG-nya kita bikin kecil kayak gini, terus kita baca browser, ini bisa ya. Nah, kita bakal sekalian tes untuk scroll-scroll Instagram. Ini kurang lebih seperti ini. 60 Hz ya, ini spesifikasi layarnya. Kalau detailnya lumayan detail sih ya. Detailnya bagus tuh. Detailnya oke. Terus kita coba buka TikTok buat sekedar scroll-scroll ya. Kalau TikTok kayak gini enak banget, tampilannya jadi gede. Ini buat scroll-scroll TikTok nyaman juga ya. Kalau TikTok dia nggak bisa di landscape ya, tapi kalau di Instagram ini kita bisa sambil landscape kayak gini. Overall oke lah untuk layarnya ya di 60 Hz. Nah, ini kecerahan maksimalnya kalau di indoor seperti ini. Wah, lumayan cerah ya. Ini paling redup. Oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Oke, selanjutnya kita bakal tes untuk pengujian charging dari si Advent Tab V8 ya. Jadi ini kita pakai charger Baseus yang 25 watt. Karena charger wawannya sangat pelan banget ya di 10 watt, jadi nggak kita pakai. Kita coba colokin. Oke, ini udah masuk. Sekarang baterai sisa di 49%. Ini kita coba lihat berapa watt yang masuk ke si Advent Tab V8 ya. Jadi kurang lebih ada di 2540 ya. Lumayan kenceng standar untuk di 18 watt. Jadi ini harusnya masuknya di 18 watt. Kita coba pakai charging yang 10 watt ya. Jadi di sini gua ada charger yang kebetulan ini 10 watt nih. Ini adaptornya 10 watt. Kita coba lepas dari 2500 terus kita ganti ke yang 10 watt ya. Oke, ini kita pakai charger 10 watt. Berapa daya yang masuk ya, kita coba lihat. Oke, pelan banget ya, cuman masuk 490 490 mAh, lihat, aduh pelan banget. Ini simulasi kalau kita pakai charger bawaannya, jadi ya harusnya teman-teman bisa spend uang lebih besar ataupun pakai casan HP Android yang utama gitu ya buat ngecas si tab ini. Jadi ini kalau pakai 10 watt kurang lebih segini. Kita ganti ke ini PD Baseus 25 watt. Ini yang masuk kurang lebih di 18 watt sih. Ada di 2500 mAh ya kalau di tes di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Oke, ini tadi kita ngecas dari 21%. Dan untuk sampai di 100% itu tuh perlu waktu sampai di jam 21.30 ya. Jadi kurang lebih 2 jam. Dan charger yang digunakan adalah Baseus 25 watt
power delivery ya. Oke, jadi beberapa ada yang nanya gitu ya, ini bisa digunakan untuk nelpon atau enggak, dan bagaimana untuk si mikrofonnya ya. Jadi tadi udah sempat gua tes, dan ini bisa dipakai telepon ya. Jadi mikrofonnya juga ada, tapi dia nggak ada earpiece. Jadi waktu kita nelpon itu tuh suaranya keluarnya dari speaker ya. Kurang lebih seperti inilah. Kita coba telepon 123. Kamu tidak dapat melakukan panggilan ke nomor ini. Jadi langsung muncul dari atas bawah, kan harusnya biasanya itu tuh ada di earpiece ya, tapi ini enggak, jadi langsung ke earpiece-nya kayak gini. Kamu tidak dapat melakukan panggilan ke nomor ini. Dan untuk mikrofonnya bisa ya, tadi gue udah sempet telepon-teleponan pakai tab ini dan itu bisa. Tinggal kalau teman-teman teleponan pakai tab ini di outdoor ataupun di luar gitu ya, ya harus pakai TWS sih biar lebih privacy gitu ya, karena ini nggak ada earpiece-nya, jadi suaranya langsung keluar dari speaker nih. Seperti itu untuk pengujian teleponnya. Selanjutnya kita coba tes di Netflix ya. Sayang banget kita nggak bisa setting widefine L1 ya. Jadi kalau yang belum tahu, Netflix L1-nya itu tuh bisa Full HD, tapi kalau di tablet ini baru widefine L3 ya. Jadi dia masih widefine L3, sehingga untuk playbacknya sendiri ini cuman support di 480p. Oke, untuk tampilan Netflix-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini belum support Full HD. Ya, jadi agak buruk lah buat teman-teman yang terbiasa nontonnya di resolusi yang cukup tinggi, pasti ngerasa keganggu sih. Tapi kalau untuk hanya sekedar nonton ya ini bisa nonton di Netflix gitu ya. Oke, berikutnya kita bakal coba tes di CapCut ya. Jadi ini kita coba untuk produktivitas dulu. Oke, jadi ini kita coba ngedit aja video bawaan yang tadi udah kita record ya di Advantep V8 ini. Ini resolusinya 2K, panjangnya hanya 12 detik. Nah, ini 12 detik, kita coba delete untuk endingnya. Jadi ini kita coba tes aja apakah dia bisa atau enggak gitu ya buat ngedit di CapCut ya. Jawabannya tetap bisa gitu ya. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini, dan kalau kita bikin potret pun bisa. Kita bikin potret juga bisa, ini di landscape juga bisa gitu ya. Dan ini kita coba ekspor untuk Full HD ya, 1080. Kita coba ekspor, ini hanya 12 detik, ya kurang lebih harusnya cepat lah ya kalau 12 detik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di 26 MB ya. Jadi nanti ya bisa dikalkulasikan sendiri lah, kalau misalkan ini ngedit video 4K pasti kewalahan sih kalau 4K. Jadi sadar diri aja kalau ngedit di tab ini ya maksimal di Full HD masih oke lah ya. Oke, selanjutnya kita coba tes ke pemakaian gaming ya. Jadi di game ini sebenarnya gue nggak bisa ya buat main game Mobile Legends, tapi nggak apa-apa, gue bakal buka aja buat ngeliatin gimana visualisasinya ya. Ini pertama kita buka COC dulu. Ini salah satu game yang ya sering gue mainin, tapi cuman buat ngelut-ngelutnya doang ya. Ini tadi udah gue install dan udah gue masukin akun COC gue ya. Nah, detailnya kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang pengen tahu detail dari si Advantep V8 ini, ya kurang lebih ketajamannya seperti ini. Ini kita pakai sinyalnya udah kita masukin SIM card. Udah ada masuk SIM card Telkomsel, jadi udah kebaca 4G ya. Oke, ini udah masuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sinyalnya agak jelek ya, ada muncul logo sinyal kayak gini. Tapi secara detail ya cukup oke lah ya untuk di tablet harga 1 jutaan. Jadi penampakannya kalau untuk dipakai main game COC seperti ini lumayan HD ya. Gue nggak ngerasa burik di sini ya. Fine-fine aja. Terus kita coba buka Mobile Legends ya. Nah, ini kita tadi udah install Mobile Legends, udah masuk juga tadi ke launchernya. Kita sambil tes seberapa lama game loadingnya, harusnya cepat karena ini udah pakai UFS 2.2 ya. Oke, itu tadi waktu yang dibutuhkan untuk Advantep V8 buat masuk ke launchernya si Mobile Legends. Nah, ini gue nggak ngerti sebenarnya buat main game Mobile Legends, cuman gue bakal nunjukin aja settingannya di sini. Frame rate-nya bisa low sama high. Terus untuk grafiknya di sini bisa smooth, bisa medium, dan juga high ya.
Tapi di ultra di sini ini masih kekunci, jadi nggak bisa buat settingan ultra. Nah, kita coba masuk aja. Ini harusnya bener ya main gamenya seperti ini. Klasik. Kita coba tunggu. Oke, kita enter aja. Ini kita select hero ya. Gua nggak ngerti, jadi asal-asal aja. Oke, kita sekalian tes speakernya lah. Nah, itu dia speakernya, ini full. Seperti yang gue bilang tadi, jadi kalau main landscape-nya dirubah ya. Landscape-nya harusnya dirubah, jadi landscape-nya seperti ini. Biar si speakernya ini nggak ketutupan. Jadi mainnya kan harusnya kayak gini ya. Oke, ini speakernya kita gedein lagi. Nggak usah full, terlalu keras banget kalau full. Ini gimana cara mainnya? Oke. Gimana cara mainnya sih? Ini nggak ada petunjuknya. Tampilannya kayak gini lah ya. Gue nggak ngerti cara mainnya ini gimana. Ini nggak bisa juga gue klik. Ini apa yang salah boleh komen di bawah lah. Gue nggak ngerti juga buat gimana cara mainnya. Tapi secara grafiknya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat detailnya. Ya menurut gue kalau dibandingin di HP ya. Pernah buka di HP di Vivo X100 Pro. Tajam itu. Ya beda lah ya kelasnya. Tapi ini buat di tablet 1,7 jutaan, ya bisa dibilang oke, walaupun burik sih. Burik nggak sih ini? Masuknya tergolong burik apa enggak ya? Harusnya nggak terlalu lah ya. Jadi ini untuk dipakai Mobile Legend. Oke, gua nggak ngerti, kita exit aja. Sekarang kita tes buka PUBG Mobile. Ini sambil kita tes ya, seberapa lama dia masuk booting di PUBG Mobile. Dengan catatan gue nggak ngapus-ngapusin background aplikasi yang udah kebuka ya. Oke, ini kita udah masuk ke gamenya PUBG ya. Kita masih loading. Welcome back, karena udah lama nggak main. Oke, kita bakal masuk ke setting. Oke, jadi ini settingan grafik untuk PUBG di Advantep V8. Ini kita bisa setting smooth ultra ya. Kita dari smooth nyampe ultra, terus bisa balance ultra, HDR nggak bisa, ultra HDR nggak bisa, extreme apalagi. Nah, untuk SD-nya ini karena masih belum ke download kayaknya, jadi masih belum muncul ya. Ini kita set ke smooth ultra aja. Terus kita langsung pakai main. Untuk tampilannya oke. Tajam ya, di sini kita bisa lihat. Coba kita zoom. Tuh. Ini lumayan tajam. Tampilannya bagus. Menurut gue ini bagus sih. Tampilannya tajam untuk di PUBG. Cuman di Mobile Legends tadi nggak tahu kenapa jadi kayak burik gitu ya. Nah, ini kalau misalkan agak blurry-blurry di sini, ini tuh dari sensor kameranya, jadi ini nge-shootnya pakai bukaan yang cukup kecil, sehingga titik fokusnya agak berkurang ya. Jadi fokusnya di tengah dan bagian belakangnya ini tuh jadi kayak keblur. Tapi sebenarnya ini nggak ngeblur. Tuh, tajam. Tajam ini guys. Ini lama banget nggak turun, kita unfollow aja, kita loncat. Oke, kita coba turun. Gironya udah gue hidupin, tuh. Jadi kita bisa pakai gyronya ya, karena ini udah hardware. Gue nggak pernah nyoba main PUBG pakai gyro kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke.
Oh, kalau pakai gyro tuh kayak gini ya, susah juga ya. Tuh, newbie ketemu newbie. Habis gas senjatanya. Kita gebuk aja kali ya. Nah, kita gebuk malah mati dia. Aduh, newbie. Oke, dia udah mati guys. Kita looting. Ini newbie banget ya. Oke, ini gue gabut aja. Gue lagi nyoba multi Windows. Multi Windowsnya game dan game. Dan ini bisa. Tapi gimana cara mainnya? Oke, ini PUBG bisa di sini. PUBG-nya jalan. Terus Mobile Legends ini gimana sih cara mainnya? Klik klasik ini kan. Ini juga jalan dan ya ini bisa disiksa ya, pakai dua aplikasi sekaligus seperti ini. Speakernya jadi nyampur-nyampur tapi keras banget speakernya, garang banget. Untuk di harganya ini nggak loyo sih speakernya. Oke. Dan selama pemakaian kita buka game beberapa kali tadi, ini cuman anget-anget doang ya, dan angetnya sama sih, hanya di sekitar ini aja nih. Karena ini kayaknya mesinnya di sini. Di bagian sini nggak ada kerasa anget sama sekali loh. Tapi hangatnya hanya di bagian sininya aja nih. Oke, beberapa pengujian untuk produktivitas harian tadi udah kita tes ya, dari mulai sosial media, kecerahan layarnya di pemakaian outdoor, terus kita coba pakai Netflix, terus kita coba beberapa game juga tadi gitu ya. Dan overall untuk di harganya lagi, again gue bakal selalu nyebut harganya karena ini dapatnya di 1,7 juta gitu ya. Ini punya price to performance yang luar biasa sih. Sangat-sangat oke gitu ya, sangat-sangat bagus buat menunjang produktivitas ataupun multimedia teman-teman gitu ya. Nah, palingan satu hal yang ternotis di sini, jadi kalau di video unboxing gue sempat mention bahwa build quality-nya sangat jelek, dan setelah gue tes, ini ada kelanjutannya. Anti goresnya jelek banget. Lihat tuh, ini baru dipakai buat main-main game doang, udah baret-baret gini tuh. Ini gue sedang memikirkan apakah ini harus kita buka aja, tapi belum tahu apakah tempered glass ada tersedia atau enggak gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk review yang lebih detail terkait penggunaan Advan Tab V8 ya. Jadi kesimpulannya sih buat teman-teman yang mau beli tablet dengan budget yang cukup minim, ya ini bisa jadi salah satu rekomendasi ya. Tapi mungkin minusnya di sini nggak ada jack audio, teman-teman bisa pakai adaptor aja buat dari Type-C ke jack audio gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you Advan, produknya oke. Semoga after sales-nya bisa lebih diperbaiki ya. Dan kalau mau ngirimin produk juga boleh sih.